Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelata? Mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini Bang Kica ingin berceloteh tentang peluncuran buku atau peluncuran dan bedah buku yang berjudul Pemikiran Sang Revolusioner Dr. Sahganda Nainggolan. Kita tahu Sahganda Nainggolan adalah salah seorang deklarator kami yang saat ini masih berada dalam tahanan kepolisian. Ikut memberikan sambutan dalam peluncuran buku tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Profesor Dr. Din Samsudin, Hariman Siregar, Dr. Margarito Kamis, dan Rocky Gerung. Yang menarik dalam peluncuran tersebut adalah turutnya Habib Rizik memberikan sambutan. Dan ada satu quote yang menurut Bang Kica amat sangat dahsyat. Quote-nya begini: "Satu lawan yang cerdas dan berakal sehat jauh lebih baik dibanding sejuta kawan yang bodoh dan menjilat." Ya, kira-kira lebih kurang begitulah bagaimana sambutan Habib Rizik dalam peluncuran dan bedah buku tersebut. Mari kita ikuti atau mari kita dengarkan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Jumat 27 November 2020 saya merasa senang dan bahagia sekali di mana diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan pada acara peluncuran dan bedah buku Pemikiran Sang Revolusioner Dr. Sahganda Nainggolan yang dilaksanakan di Sekretariat kami Nasional, Jalan Kusuma Atmaja 76, Menteng, Jakarta Pusat. Karenanya, melalui sambutan singkat ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada segenap rekan-rekan, kawan seperjuangan yang ada di kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Teristimewa saya sampaikan juga penghormatan saya untuk segenap jajaran presidium kami. Yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Begitu juga yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Din Samsudin. Dan tidak lupa sahabat setia saya Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Attas LC. Dan juga saya ingin menyampaikan apresiasi penghargaan kepada para pembicara. Pertama, Saudara Dr. Hariman Siregar. Yang kedua, Saudara Dr. Margarito Kamis. Dan yang ketiga adalah yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Bapak Profesor Rocky Gerung. Oke, sekali lagi kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memberikan sambutan ini. Dan secara istimewa tentunya saya sampaikan salam rindu, salam hormat untuk Dr. Sahganda Nainggolan yang saat ini sedang beruzlah di balik sel-sel penjara yang sesat. Tapi insya Allah dari sana suara-suara kebenaran akan terus keluar dan akan masuk ke telinga-telinga yang terbuka dimanapun di seluruh bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, rekan-rekan seperjuangan yang ada di kami dan seluruh para peserta daripada acara peluncuran dan bedah buku Pemikiran Sang Revolusioner Dr. Sahganda Nainggolan ini, singkat saja saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang Dr. Sahganda Nainggolan. Pertama, bahwa Dr. Sahganda Nainggolan adalah seorang yang cerdas dan kritis serta berani
dan bertanggung jawab dengan pemikiran. Ini saya ketahui bukan sekedar konon dan katanya. Jadi sebelum buku ini dicetak, ada beberapa tulisan tersebut memang sudah disebarluaskan, ada yang dibahas di dalam beberapa diskusi, ada juga yang disebarluaskan lewat internet, lewat tulisan-tulisannya yang sudah sangat terkenal, dan itu sudah banyak saya baca selama saya tinggal di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, yang pertama bahwa Dr. Sahganda Nainggolan ini memang seorang yang cerdas dan kritis, serta berani dan bertanggung jawab dengan pemikirannya. Hanya saja menurut saya perlu lebih diracik dengan ruh ketuhanan yang Maha Esa, agar tetap terjaga dalam koridor keagamaan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwa Dr. Sahganda Nainggolan memiliki pemikiran sosial ekonomi politik yang sangat mumpuni dan komprehensif serta argumentatif. Terlepas ada beberapa ide-idenya yang sangat radikal, dalam arti sangat nekat mendobrak kemapanan, yang tentu saja belum tentu kita setuju, tapi tidak bisa diingkari bahwa ide-ide tersebut sangat brilian dan cemerlang dari sisi sebagai sebuah pemikiran revolusioner. Yang ketiga, bahwa Dr. Sahganda Nainggolan sudah sangat tepat menempatkan diri sebagai oposisi di era krisis kebangsaan seperti saat ini, sehingga bisa menjadi sosial kontrol dan kelompok penyeimbang bagi rezim penguasa yang memang cenderung otoriter dan diktator serta ugal-ugalan. Nah, jadi kesimpulan saya, pertama, mestinya pemerintah rezim penguasa saat ini tidak menjadikan Dr. Sahganda Nainggolan dan kawan-kawan sebagai musuh atau sebagai ancaman sehingga dibungkam dan dikurung. Justru mestinya dijadikan sebagai sparring partner, dijadikan sebagai lawan diskusi yang berakal sehat. Nah, yang kedua, kita mesti ingat, satu lawan yang cerdas dan berakal sehat jauh lebih baik dari sejuta kawan yang bodoh dan bermental penjilat. Karena melalui lawan cerdas berakal sehat, rezim penguasa bisa mendeteksi kelemahan diri sejak dini, sehingga bisa segera memperbaiki diri dan memperkuat sisi-sisi kelemahannya tadi. Sedang melalui kawan bodoh penjilat, maka rezim penguasa tidak akan pernah tahu kelemahan diri, sehingga akan semakin terpuruk dalam kehancuran. Nah, ini saya ulangi sekali lagi, satu lawan yang cerdas dan berakal sehat jauh lebih baik dari sejuta kawan bodoh dan bermental penjilat. Nah, yang ketiga, saran saya kepada pemerintah agar segera bebaskan semua tahanan politik. Ajak mereka diskusi, ajak mereka debat yang sehat. Suruh mereka semua kritisi segala kebijakan pemerintah yang menurut mereka membahayakan bangsa dan negara. Dan minta sekaligus kepada mereka apa solusi yang mereka punya untuk atasi problem kebangsaan. Nah, jadi jangan dijadikan musuh, tapi jadikan sebagai, saya tidak katakan sebagai mitra, tapi sebagai sparring partner. Nah, sebagai sparring partner agar kita bisa mendeteksi sejak dini apa kelemahan kita yang harus diperbaiki. Nah, insya Allah, kalau saran ini dijalankan, maka segala kegaduhan tidak perlu terjadi di negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, saya setuju bahwa Dr. Sahganda Nainggolan adalah memang sang revolusioner yang takkan padam semangat juangnya dan takkan mati pemikirannya hanya karena dinding penjara yang sesak. Akhirnya saya ajak semua para peserta untuk kita mendoakan semoga saudara Dr. Sahganda Nainggolan dan kawan-kawan
Di sana ada Bapak Dr. Jumhur Hidayat, ada Bapak Anton Permana, dan masih banyak lagi aktivis-aktivis buruh, mahasiswa, pelajar yang kritis, yang saat ini mereka mendekam dalam penjara. Kita doakan semoga pemerintah Republik Indonesia segera membebaskan mereka tanpa syarat. Nah, sehingga membangun komunikasi politik yang bagus dengan para oposan ini, dengan para oposisi, dalam rangka untuk stop kegaduhan, dan ayo mari, yaitu kita bangun bangsa Indonesia yang bermartabat, sehingga kita semua sama-sama mendapatkan taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.